Saya pernah bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Saat kami berjarak sejam perjalanan menggunakan kendaraan dari kota terdekat. Seluruh karyawan tinggal di perumahan yang disediakan perusahaan dan beralokasi di dalam kebun. Selama 7 tahun bekerja, aku banyak menjumpai hal-hal mistis di sana. Dan aku akan mencoba membagikan pengalaman horor aku di Do You See What I See. Yang pertama itu pasar gaib. Untuk mengejar target awal pembukaan lahan pada tahun pertama, jajaran manajemen menginstruksikan kepada operator alat berat untuk lembur di malam hari. Tentunya upah lembur ini berlipat ganda dibanding upah normal, sebagai motivasi bekerja bagi mereka. Malam itu berangkatlah semua alat berat yang ada, beramai-ramai sejak jam 9 malam. Sampai di lokasi, mereka mulai melakukan pembersihan nih dengan posisi alat berat berdekatan, ditemani beberapa orang polisi sebagai pengaman. Mulailah mereka bekerja sama mencabut pohon-pohon besar dan meratakan tanah. Pembukaan lahan dilarang keras dibakar. Kalau ketahuan, perusahaan bisa langsung ditutup paksa oleh pemerintah. Mendeteksinya berdasarkan hotspot. Tak terasa mereka bekerja sampai tengah malam. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara-suara mencurigakan dan sumber suara tak jauh dari lokasi mereka. Seperti kasak kusuk begitu. Mereka saling berpandangan, heran sekaligus penasaran. Akhirnya mereka mendekati arah suara bersama-sama. Dari balik pepohonan, mereka menyaksikan hal yang di luar nalar. Banyak sekali orang yang beraktivitas seperti siang hari. Mereka terlihat seperti saling berbicara, berjalan hilir mudik, seperti melakukan perdagangan. Tanpa dikomando, mereka langsung berlarian pulang ke perumahan yang berjarak 2 km, meninggalkan alat berat begitu saja. Bagaimana tidak, mereka melihat pemandangan yang tidak masuk akal di tengah hutan liar, tengah malam pula. Kisah ini aku peroleh dari polisi dan operator yang mengalami sendiri. Soalnya aku baru masuk kerja pada tahun ketiga. Mereka menambahkan pernah ada dump truck drivernya melihat sebuah bola menyala merah terang melayang di sekitar lokasi kejadian pada malam hari. Di kebun terdapat beberapa pos security yang ditempatkan di akses keluar masuk kebun. Pos-pos security di sini diberi nama dengan angka, pos 1, pos 2, dan seterusnya. Kecuali pos induk yang terletak di areal kantor besar dan pabrik. Anehnya, ada satu pos yang bernama pos hantu. Karena penasaran, aku tanya ke komandan security-nya. Rupanya disebut demikian karena di seberang pos persis terdapat enclave, semacam hutan lindung di areal perkebunan yang dibiarkan demi menjaga kelestarian lingkungan beserta habitatnya. Banyak enclave lain dengan luas puluhan hektar. Tapi enclave ini berbeda. Banyak pengakuan dari karyawan melihat pohon-pohon besar yang bisa berjalan sendiri. Mungkin maksudnya itu bergeser saat mereka lewat ketika berangkat bekerja. Yang lebih aneh, ada juga yang melihat pohon-pohon tumbuh menjulang tinggi ke angkasa dengan cepatnya. Tapi menurut aku yang paling serem adalah cerita karyawan saat melewati persimpangan pos hantu tersebut. Konon, saat melewatinya dengan sepeda motor pada malam hari sendirian, lalu bila tiba-tiba sepeda motor terasa lebih berat, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang, termasuk mengintip melalui spion. Apesnya, karyawan tersebut itu memang tidak menoleh atau mengintip lewat spion,
Tapi karena rasa penasaran, perlahan-lahan dia menundukkan kepalanya melihat ke arah pinggangnya sendiri. Dan dia kaget setengah mati saat melihat sesosok kepala menutap tajam ke arahnya melalui pinggangnya. Kemudian pengalaman yang ini aku alamin sendiri. Pada tahun kelima, pabrik baru selesai dibangun. Malam setelah Isya diadakan semacam syukuran di lokasi pabrik. Undangannya terbatas, hanya sedikit yang diundang, termasuk saya. Waktu itu saya di bagian HRD yang terlibat merekrut karyawan pabrik. Sebelum syukuran dimulai, 1 ekor kambing disembelih tepat di lokasi loading TBS, tandan buah segar, kelapa sawit. Jujur, aku sangat tidak setuju. Setelah selesai makan, para mandor pabrik kembali bekerja. Nah, saat pertama kali pabrik dinyalakan, suara mesin raksasanya terdengar persis dengan suara kambing melenguh sedang disembelih. Semua orang yang mendengar saat itu terdiam. Tak lama kemudian, semua berjalan kembali normal. Malam itu pabrik sengaja dioperasikan sampai shift 3 karena banyaknya TBS yang harus diolah. Karena mengantuk, aku memutuskan untuk tiduran di sofa ruang tamu kantor pabrik. Tepat jam 12 malam, seorang security membangunkanku. Katanya ada kecelakaan kerja. Aku bergegas ke tempat kejadian. Aku kaget bukan main karena seorang karyawan masuk ke dalam konveyor, semacam rantai raksasa berjalan. Doi terjatuh dari atas karena terpleset. Separuh lebih tubuhnya terjepit tergulung rantai, sampai kedua ujung kakinya berada di belakang kepalanya. Untungnya ada yang melihat dan mematikan panel. Kalau terlambat sedikit, selesai sudah. Ajaibnya, Doi gak pingsan. Bahkan sempat berpesan agar istrinya yang sedang hamil jangan dikabari dulu. Kami segera menolongnya keluar dari konveyor, lalu membawanya bersama ambulans ke RSUD di kota terdekat, ditemani 2 perawat poliklinik kebun. Besoknya aku jenguk ke RSUD. Doi gak pakai baju dan ditutupi selimut sampai perut. Aku perhatikan warna biru di kulitnya sampai dada. Aku gak berani lihat bagian bawah tubuhnya. Masih terbayang waktu ditolong saja celana dan bajunya robek gak terbentuk lagi. Menurut info, keluarganya memasukkan minyak bintang ke dalam infusnya dan sempat ketahuan dokter dan dimarahin. Anehnya tidak sampai sebulan, Doi sudah bisa pulang ke rumah dan dirawat 2 tahun di rumahnya. Meskipun tidak bekerja, perusahaan tetap menggajinya utuh. Dan sekarang, Doi diberi pekerjaan yang lebih ringan di kantor. Sudah bisa berjalan, bahkan mengendarai sepeda motor. Lalu berikutnya itu ada kejadian aneh. Jadi suatu sore perusahaan merayakan dirgahayunya yang ke-6 berlokasi di lapangan tenis. Setelah acara seremonial selesai, diselenggarakan lomba membuat tumpeng bertema. Tentu saja yang berkompetisi adalah kumpulan istri-istri karyawan antar departemen. Selesai penjurian dan pengumuman pemenang, semua tumpeng dimakan beramai-ramai. Mungkin karena masih sore, banyak tumpeng yang tidak habis dimakan. Maksudnya nasinya ya. Kalau lauknya sih sudah pasti habis. Para karyawan pulang satu persatu. Berhubung senja, sisa tumpeng acara tadi belum sempat dibersihkan. Besok pagi sajalah, pikir kami. Tepat tengah malam, mendadak listrik padam. Sangat tidak biasa, karena kami menggunakan 2 genset berkapasitas besar.
Lapangan tenis ini berada di tengah-tengah antara bangunan mes tamu dengan pos security. Kebetulan ada satu tamu dari kantor pusat yang menginap malam itu. Doi laki-laki, tapi rupanya takut berada di mes tamu sendirian dalam kondisi gelap gulita. Doi memutuskan untuk keluar menuju pos security. Nah, saat melintasi lapangan tenis, Doi melihat dua sosok bayangan hitam besar sedang asik makan tumpeng yang tersisa. Langsung Doi lari terbirit-birit menuju pos security dan menceritakan yang dilihatnya kepada dua orang security. Mereka berusaha menenangkan tamu itu sambil menunggu listrik menyala. Menurut mekanik yang memeriksa genset, mereka tidak menemukan kerusakan apa-apa. Tak lama kemudian, listrik menyala dan security membujuk tamu agar kembali ke mes. Akhirnya tamu itu setuju dengan syarat diantar sampai ke mes. Saat mereka melirik ke arah lapangan tenis, mereka melihat tumpeng sudah habis tak bersisa. Lalu berikutnya itu ada kejadian yang aku sebut ini tikungan maut. Jadi suatu sore kami menerima kabar mengejutkan. Sebuah pick up membawa petani kelapa sawit terbalik di sebuah tikungan di luar kebun kami. Meskipun bukan karyawan, atas dasar kemanusiaan kami berangkat untuk menolongnya. Lagi pula letak pelayanan kesehatan terdekat adalah poliklinik kebun kami. Sampai di lokasi kami melihat 10 tubuh tergeletak bergelimpangan di jalan. Darah di mana-mana, tapi bukan karena kecelakaannya semata. Rupanya, pick up membawa 8 orang di bak belakang, termasuk alat-alat kerja seperti arit, parang, dodos. Hampir semua korban tak sadarkan diri. Mungkin sadar, tapi karena lemas kehilangan banyak darah, jadi tidak berdaya. Kami menaikkan korban ke mobil yang kami bawa. Tidak peduli lagi dengan darah yang berceceran di pakaian dan mobil. Yang penting mereka selamat. Kami juga mengumpulkan bagian anggota tubuh yang terpisah, seperti jari yang terputus dan lain-lain. Sampai di poliklinik kebun, semua korban kami turunkan. 3 orang perawat sampai sempat bingung menangani yang mana dulu. Semua terlihat sama parahnya karena letak luka luar yang kurang jelas akibat tertutup darah korban yang lain. Beberapa korban mulai berteriak-teriak kesakitan. Kami membantu sebisanya sesuai arahan perawat. Ternyata salah satu korban tidak bisa diselamatkan. Dan ada satu lagi korban yang kehilangan sebelah daun telinganya. Kami segera melaporkan kepada polisi. Beberapa security yang menemani polisi ke lokasi kecelakaan sempat mencari daun telinga yang tertinggal, tapi tidak menemukannya. Mereka juga mengambil beberapa foto di lokasi. Salah satu foto sungguh menakutkan. Ada seorang nenek sedang mengintip dari balik pohon ke arah lokasi kecelakaan, dan tidak ada yang mengenal nenek tersebut. Lagi pula lokasinya itu sangat jauh dari perkampungan. Seperti belum cukup misteri nenek itu, dari poliklinik ada laporan sehari setelahnya. Malam hari, saat salah satu perawat piket jaga, dia mendengar suara orang merintih kesakitan dari arah ruang penyimpanan obat. Lalu kejadian terakhir ini pengalaman aku juga. Jadi suatu sore kami kedatangan seorang tamu wanita dari kantor pusat untuk keperluan dinas. Aku pun menyambut doi dan langsung membawanya ke mes tamu yang sudah disediakan. Mes tamu ini bangunan tersendiri, terdiri dari 2 lantai. Lantai atas terdiri dari banyak kamar yang diatur serupa hotel, dilengkapi AC
dan kamar mandi dalam. Sedangkan lantai bawah berisi ruang tamu, ruang santai, ruang pertemuan, ruang makan, dan dapur. Berhubung sudah sore, aku pamit pulang dulu sambil mempersilahkan Doi untuk istirahat dan aku janji akan menemaninya makan malam. Kebetulan waktu itu Doi tamu satu-satunya dan hanya ditemani koki serta cleaning service yang keduanya juga wanita. Malam tiba. Sekitar jam 7 waktu itu aku menepati janji datang ke mes tamu. Begitu masuk ke lantai pertama, aku langsung mendatangi dapur, memastikan koki sudah selesai masak, dan ibu koki mengatakan bahwa semua masakan sudah disajikan ke ruang makan. Aku pun lega. Kemudian aku inisiatif menyusul tamu ke lantai atas melalui tangga. Sampai di lantai atas, aku melihat pintu kamarnya terbuka setengah. Mungkin Doi sedang bersiap-siap. Dan benar saja, sampai di depan pintu, aku melihat Doi sedang duduk di pinggir ranjang sambil menyisir rambutnya yang memang panjang. Mungkin Doi baru selesai mandi keramas. Aku pun mengetuk pelan pintunya, lalu mengatakan bahwa makanan sudah siap dan aku menunggu di bawah. Sampai di bawah aku menuju ke ruang makan. Dan apa yang terjadi? Aku melihat tamu tersebut sudah ada di ruang makan, sedang duduk. Dan aku perhatikan, Doi belum memulai makan. Mungkin sedang menungguku. Terus di atas tadi siapa? Tidak mungkin Doi lewat jalan lain karena jalur ke arah tangga memang hanya ada satu. Tidak ada jalan lain untuk mendahului. Aku terdiam, melotot dan bengong waktu itu. Perasaan aku langsung gak karuan. Mungkin aku salah lihat tadi di atas. Dan aku mendatangi ibu koki di dapur tanpa memberitahu apa-apa. Aku minta beliau menemani aku ke lantai atas. Aku mau memastikan penglihatanku. Ibu koki nurut aja. Sampai di atas, aku lihat pintu kamar malah terbuka penuh. Berdua kami pelan-pelan menuju kamar tersebut. Ibu koki seperti bingung dengan tingkahku. Dan aku berhenti terdiam untuk kedua kalinya saat aku melihat tamu berambut panjang itu masih duduk di pinggir ranjang. Ibu koki yang tidak tahu menahu menegur tamu tersebut. Dan tamunya pun menjawab. Lalu beranjak berdiri dan mengajak aku makan malam ke bawah. Aku masih diam saja. Mereka berdua berjalan di depanku. Aku memperhatikan si tamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nampak normal. Tapi aku masih tidak berbicara apa-apa. Aku mengikuti saja mereka turun dari belakang. Sampai bawah, kami menemukan ruang makan masih kosong. Tidak ada orang sama sekali. Aku memaksa ibu koki yang masih bingung dengan tingkahku untuk makan bersama kami. Kami pun makan malam bertiga dengan normal, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi tetap saja aku ingat terus. Dan baru berani aku ceritakan beberapa hari kemudian saat tamu sudah bersiap pulang.